kita masuk saudara pada pelajaran malam hari ini, surat Rasul Paulus kepada Filemon. Haleluya. Nah, saudara, jadi Paulus kembali menulis surat ini di penjara, ya. Dia tulis ini dalam penjara sebagai surat pribadi, ya, kepada rekan sekerja pelayanannya bernama Filemon. Dan kemungkinan besar sementara masa penahanan yang pertama di Roma, ya, diperkirakan surat ini ditulis. Dan nama-nama yang sama yang disebut dalam surat Filemon ini, ya, juga terdapat di surat Kolose, sehingga menunjukkan bahwa Filemon itu tinggal di Kolose, ya. Dan kedua surat ini, maksudnya Kolose dan surat Kolose pada jemaat di Kolose dan Filemon ini ditulis dan diantarkan pada waktu yang bersamaan. Nah, Filemon ini dia seorang yang memiliki budak, ya. Dia punya budak, artinya berarti dia keturunan orang yang berada, ya, karena dia punya seorang budak dan dia juga anggota gereja di jemaat di Kolose, ya. Dan kemungkinan dia bertobat di bawah pelayanan Rasul Paulus. Nah, Onesimus ini adalah budak hamba dari Filemon yang dia lari, ya, dari majikannya. Dia lari ke Roma dan di sana dia berjumpa dengan Paulus, ya. Dan ketika dia berjumpa dengan Paulus dan Tuhan, ya, Paulus membawa dia kepada Kristus, dia menjadi seorang yang bertobat, sehingga ikatan persahabatan yang sangat kuat, ya, di antara Paulus dan Filemon. Nah, kemudian Paulus mengirim surat, ya, kepada Filemon ini. Dan dia ingin mengutus untuk Onesimus budaknya ini untuk kembali kepada Filemon, ya. Yang ditemani oleh Tychicus, teman sekerja Paulus, bersama dengan surat ini. Jadi tadinya dia mau bawa Onesimus ini ke Roma untuk mengikuti dia dalam pelayanan, tapi Paulus sadar bahwa Onesimus ini dia seorang hamba, dia punya majikan, dia punya tuan, jadi dia harus kembalikan kepada tuannya, ya. Dan bersama Tychicus, ya, sekaligus mengantar surat ini, ya. Jadi ciri khas dari surat Filemon ini adalah surat yang terpendek di antara surat-surat dari Rasul Paulus, yang paling pendek karena hanya ada satu pasal yang terdiri dari 25 ayat, ya. Hanya satu pasal saja surat Filemon ini. Surat Rasul Paulus, ya, kepada Filemon ini surat yang terpendek. Kemudian ciri khas yang kedua, surat ini menjelaskan bagaimana Paulus dan gereja mula-mula menghadapi persoalan perbudakan, ya, pada zaman pemerintahan Romawi. Jadi pada zaman Romawi memang, ya, ada perbudakan, ya. Dan Paulus mengemukakan prinsip Kristen yang menyingkirkan kekerasan dari perbudakan Roma. Nah, dan akhirnya ia menghapuskannya sama sekali antara orang Kristen. Karena kalau budak lari, ya, dari majikannya, dia pasti dihukum, dia pasti mengalami, ya, kekerasan oleh majikan, dan itu sah, ya. Nah, tetapi, ya, lewat surat ini Paulus, ya, ingin menyingkirkan kekerasan antara majikan terhadap budaknya, ya, terhadap hambanya. Nah, justru ini juga yang menjadi pelajaran, ya, buat semua orang Kristen, ya, bahwa, ya, harus memperlakukan budak atau pembantunya atau orang yang levelnya berada di bawah dia, ya,
ya, harus kedudukan setiap manusia ya dari pandangan Kristen adalah sama ya. Nah, kemudian surat ini juga memberikan pengertian unik ke dalam kehidupan Paulus karena dia begitu erat menyatu dengan seorang budak atau hamba yang bernama Onesimus ya. Justru di ayat 12 si Onesimus ini disebut buah hatiku. Wah. Sementara pada zaman itu ya, kalau orang tahu dia budak ya, banyak orang yang ya ini levelnya beda ya. Tetapi Paulus begitu luar biasa, malah dia menyebut si Onesimus ini seorang hamba, seorang budak buah hati. Wah, ini kan begitu luar biasa, saudara. Ya, dia memperlakukan seorang hamba. Ya, mungkin di zaman kita sekarang ini ya tidak ada lagi hamba ya. Mungkin yang ada asisten rumah tangga ya, tapi seringkali banyak orang Kristen juga memperlakukan ya asisten rumah tangga ya semena-mena, seperti jongo, seperti budak ya. Justru pada zaman itu, pada 2000 tahun yang lalu, gereja mula-mula, meskipun itu memang ada perbudakan, tetapi ya ini suatu pelajaran kasih dari Paulus yang begitu luar biasa untuk mengajarkan bahwa orang Kristen yang memiliki budak, dia tidak boleh memperlakukan budaknya dengan kasar, justru harus mengasihi dan menganggap itu sebagai saudara. Wah, luar biasa, saudara. Nah, tujuan dari surat ini tentunya yang pertama ya, Paulus menyurati Filemon untuk ya mengurus persoalan khusus tentang budak hambanya Onesimus yang telah melarikan diri dari dia ya. Artinya ya jangan perlakukan dia dengan semena-mena karena Onesimus sudah bertobat ya, sudah menerima Yesus juga. Dan yang kedua, menurut hukum Romawi, bahwa hamba yang melarikan diri ya justru hukuman terberatnya bisa dihukum mati ya. Dan Paulus menjadi perantara ya antara Onesimus dan Filemon. Dan dia memohon supaya kepada Filemon agar Onesimus diterima kembali ya. Nah, sebagai orang percaya dan sahabat Paulus ya, seperti sahabat saja ya, dengan kasih yang sama sebagaimana ia akan menerima Paulus sendiri. Jadi bagaimana Filemon terhadap Paulus ya, biarlah demikian juga dia perlakukan budaknya, hambanya ini Onesimus ya, sebagai sahabat ya, sebagai orang percaya. Nah, permohonan Paulus adalah sebagai berikut. Jadi pertama dia memohon dengan sangat supaya Filemon sebagai saudara dalam Kristus ya. Kita baca di ayat 8 sampai 9 dan 21. Tentunya menerima Onesimus kembali ya, bukan sebagai hamba tapi sebagai saudara dalam Kristus. Wow. Kemudian Paulus menyatakan bahwa Onesimus kan setiap nama pada zaman dulu itu punya makna ya, bahkan mungkin ya kita sekarang pun nama kita itu ada artinya ya. Jadi arti dari Onesimus itu artinya berguna. Nah, jadi Paulus menggunakan kata berguna di sini, yang dahulu tidak berguna ya, tetapi sekarang berguna ya, bagi Paulus dan bagi Filemon ya. Itu dia tulis kepada Filemon. Dan kemudian Paulus ingin Onesimus juga dapat tinggal di Roma. Tadinya dia ingin mengajak dalam suatu pelayanannya ke Roma ya, tetapi akhirnya Paulus mengirimnya kembali kepada majikannya, kepada Tuhan yang memilikinya ya. Dalam hal ini Filemon. Kemudian Paulus menawarkan diri sebagai pengganti untuk hutang Onesimus dan mengingatkan Filemon tentang hutang budinya kepada Paulus ya, di ayat 17 sampai 19. Nah, kemudian di surat ini ditutup dengan salam dari berbagai teman sekerja yang ada di Roma dan tentunya ucapan syukur ya. Ini Paulus selalu mengucap syukur dalam segala hal, padahal dia menulisnya ini di penjara. Nah, ini inti suratnya, saudara. Saya akan bacakan saja buat saudara-saudara.
Ya, jadi ayat 8 sampai ayat 22 pasal 1. Ya, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus ini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, ya, dia ada di penjara ini, saudara, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Ya. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Ya, nama Onesimus artinya berguna. Kemudian ayat 12, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Wah, jadi bayangkan saudara, ini seorang hamba, seorang budak, tetapi Paulus ya menyebut dia sebuah buah hati. Jadi Paulus tidak merendahkan dia, ya, statusnya sebagai budak, tetapi dia menganggap sebagai buah hati. Ya, berarti bicara buah hati ini kesayangan ya saudara. Ya. Seperti kita kalau menyebut anak kita buah hati kita, ya, artinya anak, ya, anak kesayangan. Ya. Ayat 13, sebenarnya aku mau menahan dia di sini, ya, di Roma, sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, ya, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Ya. Bagiku untuk demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Jadi ya ini permohonan Paulus, ya. Ya, jangan perlakukan lagi dia sebagai hamba, tetapi sebagai saudara kekasih, ya, di dalam Tuhan. Wah, luar biasa. Ayat 17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, ya, terimalah dia seperti aku sendiri. Ya. Dan kata, kalau kamu menganggap aku Paulus ini sebagai teman seiman, ya, dalam rekan pelayanan, ya, terima juga Onesimus, ya, sebagaimana kamu Filemon menerima aku, ya, kira-kira begitu. Ayat 18, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Wah, jadi Paulus mau berkorban. Kalau seandainya dia sudah merugikan akan hal-hal materi atau merugikan dalam suatu, oke, tanggungkanlah apa yang kau merasa dirugikan oleh Onesimus, ya. Kata Paulus, tanggungkanlah itu kepadaku. Ayat 19, aku Paulus menjaminnya. Wah. Dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatimu di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaan kini akan kau lakukan. Ya. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya, jadi Paulus juga berharap, ya, berjumpa dengan Filemon di Kolose. Ya. Jadi saudara, itulah inti dari surat Filemon ini. Bagaimana Paulus, ya, memohon kepada Filemon, ya, untuk tidak lagi menganggap budaknya Onesimus sebagai budak, ya, karena dia mungkin sudah merugikan, dia lari dari Filemon, ya, tapi biarlah dia diterima, ya, sebagai saudara dalam Tuhan.
Nah, saudara kasih Tuhan, memang di dalam surat ini tidak diuraikan ya suatu ajaran yang besar yang seperti di kitab-kitab sebelumnya tentang kasih karunia, ya, tentang keselamatan. Ya, namun seluruh surat dengan isi dan suasananya ya di surat ini pada film ini suatu pengajaran yang tepat sekali bagi tiap-tiap orang beriman ya. Karena apa? Ada nilai-nilai kasih sebenarnya di dalamnya ini ya. Di mana kita tidak memandang bulu kepada orang. Dan surat ini juga mencerminkan rasa persaudaraan dan sikap cinta kasih yang harus dijiwai tiap-tiap orang yang sungguh-sungguh ya. Tentunya memiliki keinginan mewujudkan kasih Kristus, kasih agape ya dalam kehidupannya. Kemudian Paulus seorang yang berjiwa besar ya dalam segala hal. Wah, dia selalu bersukacita meskipun dia di penjara, pernah dia ditolak, dilempari batu ya, kita sudah pernah belajar perjalanan. Dia memang orang yang berjiwa besar. Nah, di surat ini kembali dia tunjukkan kebesaran jiwanya ya dalam hormat dan cinta kasihnya yang mesra terhadap seorang budak belian. Waduh, ini Onesimus ini dia sebut buah hati. Wah, ini luar biasa ya. Mungkin kalau kita baca sepele, tapi zaman itu ya orang merasa harga dirinya turun kalau dia menganggap budak itu sebagai buah hati atau sebagai teman pun ya, itu suatu derajatnya turun pada zaman itu karena di sana ada level-level juga ya. Nah, ini punya kebesaran jiwa yang luar biasa ya, bermartabat yang agung ya, sebagai anak Allah dalam saudara dalam Kristus. Jadi Onesimus bagi Paulus ini ya, dia tidak memperlakukan sebagai budak, tetapi ya dia menganggap dia juga anak Allah ya, saudara dalam Kristus, anak yang ditebus Tuhan, yang dibebaskan Tuhan, yang dimerdekakan Tuhan, yang dibenarkan Tuhan, yang dia juga berhak menerima keselamatan daripada Tuhan. Ini jiwa ya, luar biasa saudara. Nah, surat ini juga menjadi suatu contoh yang klasik bagaimana cinta kasih Kristus harus diwujudkan terhadap tiap-tiap saudara Kristus ya, orang-orang beriman ya, saudara dalam Kristus yang terkecil sekalipun ya, artinya yang terendah sekalipun, bagaimana harus dipandang dan diperlakukan sebagai saudara sejati, semartabat, sederajat ya. Nah, ini suatu pelajaran tentang cinta kasih. Kemudian Paulus juga menuntut perasaan dan cinta kasih dari Filemon terhadap Onesimus. Nah, ia harus menerima Onesimus sebagai saudara yang dulu sebagai budak, ya harus diterima sebagai saudara dalam Kristus. Nah, sebagai kesimpulan, saudara, surat Filemon ini dibuat dalam suasana kekeluargaan ya. Dan hal ini memberikan kepada kita arti dan pengertian yang mendalam tentang ya, rencana Allah bagi setiap orang Kristen. Baik ia sebagai majikan atau ia sebagai pekerja atau buruh atau budak ya. Nah, ini bahwa rencana Tuhan lewat Paulus bahwa kita nih orang-orang percaya, kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Apalagi sesama orang beriman ya, seiman. Semuanya sederajat di mata Tuhan. Nah, dan yang dituntut Paulus dalam surat ini ialah cinta kasih dan perlakuan yang baik dari Filemon tentunya sebagai majikan ya, yang berkedudukan lebih tinggi terhadap pembantu, budak atau ya hambanya Onesimus. Oke, sekian pelajaran kita malam hari ini saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.